Bab 444 Anggota Agama Iblis. Mendengar judul, Pembantai Darah Sikle, ekspresi orang-orang dari Skyreach Imperials menjadi abu-abu. Laki-laki bertulang di depan burung bersayap darah itu memegang sabit berwarna darah dan tampaknya menjadi wakil dewa kematian. Gelombang aura berdarah yang kuat berputar di awan dan membuat jantung semua orang berdebar. Apakah surga ingin membunuhku? Bagi saya untuk bertemu dengan pembantai ini. Tubuh yang mulia ketiga gemetar karena putus asa. Di bawah metode aliansi naga besi yang terkontrol dan berlumuran darah, negara-negara itu marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara mereka, Blood Sickle Slaughterer adalah algojo terkenal dari Iron Dragon Alliance dan terkenal karena membunuh. Perlawanan sekecil apapun mengakibatkan pembantaian kota, keluarga, atau bahkan klan. Hanya ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat ia menggosok mata kirinya dengan malas. Mata rohani dewa baru saja harus berubah begitu aku kembali ke sini. Rasa sakit di mata Zhao Feng semakin sakit seiring waktu berlalu. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata rohani dewa itu akan sedikit sakit. Adapun, pembantai darah Sikle, Zhao Feng bahkan tidak menatapnya. Tindakan kasual Zhao Feng terlihat oleh Penatua Jiang dan dia terkejut. Pertukaran dari sebelumnya memungkinkan Penatua Jiang untuk menebak bahwa Zhao Feng setidaknya berada di True Mystic Rank. Namun, ini hanya dugaan. Tetapi jika tebakannya benar, Zhao Feng bisa melindungi mereka jika dia mau. Meskipun Blood Sickle Slaughterer kuat dan memiliki catatan bertarung melawan True Mystic Rank, dia belum mencapai True Mystic Rank sendiri. Hati Penatua Jiang bergerak. Satu-satunya kekhawatiran yang dia miliki adalah bahwa Zhao Feng tidak akan membantu karena area Cloud sekarang berada di bawah kendali aliansi naga besi. Jika Zhao Feng akan menyerang, itu berarti berperang melawan aliansi naga besi. Meskipun True Mystic Rank kuat, itu tidak cukup untuk bertarung melawan Iron Dragon Alliance. Aku akan memberimu 10 napas waktu untuk mempertimbangkan menyerah atau aku akan membunuh kalian semua. The Blood Sickle Slaughterer mendarat dari burung bersayap darah. Sosok lebih dari selusin tampaknya dewa-dewa yang turun dari langit dan mengelilingi kelompok dengan pengalaman. Penatua Jiang gelisah sementara yang mulia ketiga dan kaki-kaki perusahaan gemetar ketakutan. Mereka telah mendengar nama terkenal Blood Sickle Slaughterer dan 10 nafas pertimbangan selalu sikapnya. Menyerah atau mati, The Blood Sickle Slaughterer menjilat bibirnya. Dia suka menonton perjuangan musuh dalam ketakutan yang tak terbatas. Matanya yang lucu mengamati kelompok itu dan dia sedikit mengangguk. Pandangan Blood Sickle Slaughterer tiba-tiba terkunci pada sosok. Di antara kelompok itu, seorang pemuda berambut biru tampak lelah dan menonjol. Tidak ada rasa takut di mata pemuda ini dan dia tampaknya tidak menyadari situasi. Jika itu adalah orang normal, itu tidak masalah. Namun, aura dari pemuda ini seperti jurang tak berdasar yang dipenuhi dengan dingin. Benar Mystic Rank. Jantung Blood Sickle Slaughterer melonjak saat senyumnya yang menyenangkan digantikan dengan kehikmatan. Ketika Blood Sickle Slaughterer mengucapkan 3 kata, True Mystic Rank, Penatua Jiang menghela napas. Setelah semua, budidaya Blood Sickle Slaughterer telah mencapai puncak True Human Rank dan bahkan lebih kuat dari Penatua pertama dari klan Rusak Bulan. Kekuatan Blood Sickle Slaughterer jelas berada di peringkat teratas di antara mereka yang berada di True Human Rank dan dia memiliki pengalaman bertarung dengan mereka yang berada di True Mystic Rank. Perasaannya tidak akan salah. Gelombang, angin bertiup ringan dan suasana hening. Informasi itu salah. Ada True Mystic Rank di antara bibit imperial kaya langit. Petik 2. Wajah Blood Sickle Slaughterer dipenuhi dengan kehikmatan dan keringat dingin muncul di dahinya. Sosok anggota aliansi Iron Dragon di dekatnya semua membeku. Di area Cloud, True Lord Ranks jelas adalah raja yang bisa memutuskan kehidupan semua orang. Di Iron Dragon Alliance, jumlah True Lord Ranks bisa dihitung dengan satu tangan. Mengesampingkan area Cloud, bahkan Canopy Grid Country hanya memiliki beberapa True Lord Ranks, dan setiap True Lord Rank dapat mempengaruhi keseimbangan dari Grid Country. Di area Cloud, jumlah True Lord Ranks bahkan lebih sedikit dan tidak pernah terlihat. Oleh karena itu, True Mystic Ranks menjadi kekuatan pertempuran terkuat dan cukup untuk memerintah satu sisi. Sulit membayangkan bahwa pemuda ini telah mencapai puncak area Cloud. Bolehkah saya meminta nama Anda dan mengapa Anda membantu Imperial Kaya Langit? Blood Sickle Slaughterer telah mengalami gelombang kasar dan segera tenang. Matanya berbinar saat dia menatap pemuda berambut biru itu.
Dia memperkirakan bahwa pemuda ini telah mencapai True Mystic Rank belum lama ini, yang berarti bahwa dia mungkin bisa menghalanginya. Tentu saja, dia harus mencari Zhao Feng sebelum itu. Zhao Feng mengangkat kepalanya dengan lelah, dan berkata tanpa ekspresi, "Aku akan memberimu 10 napas untuk mempertimbangkan menyerah atau aku akan membunuh kalian semua." Apa yang dikatakan Bloodsicle Slaterer diulang kembali padanya. Apakah kamu ingin menjadi musuh aliansi Iron Dragon? Ekspresi Bloodsicle Slaterer jelek. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi lawan berada di True Mystic Rank, mengingat sikap Bloodsicle Slaterer, dia akan sudah menyiksa lawan sampai mati. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan True Mystic Rank, terutama dengan Penatua Jiang di sampingnya. 10-9. Suara Zhao Feng membuat hati pembantai darah Sikle dan perusahaan berkedut. Penatua Jiang, Yang Mulia Ketiga, dan teman-temannya sangat gembira. Siapa yang mengira situasinya akan terbalik 180 derajat? Beberapa saat yang lalu, mereka memilih antara menyerah dan mati. Detik berikutnya, Zhao Feng baru saja dengan santai membalikkan ini. Selanjutnya, aura tak terlihat Zhao Feng sangat kuat. Secara logis, Bloodsicle Slaterer seharusnya tidak terpana oleh seorang pemuda yang baru saja mencapai True Mystic Rank karena ia sangat berpengalaman, tetapi entah bagaimana, jiwa pembantai sabit darah merasa tidak nyaman. Bahkan True Mystic Ranks yang dia kenal tidak memberinya tekanan seperti itu. Keyakinan karena kekuatan dan tingkat energi mental membuat orang lain menatapnya. Itu mirip dengan seorang nobel. Mereka mungkin tidak lebih kuat, tetapi setiap tindakan dan gerakan mengandung kekuatan. Zhao Feng memancarkan perasaan yang mirip dengan ini. Kembali di Purple Saint Ruins, jenius True Mystic Rank yang meninggal karena dia berjumlah beberapa lusin dan kebanyakan dari mereka berada di puncak True Mystic Rank. Bahkan beberapa True Lord Rank yang lebih lemah tidak cocok dengannya. 8, 7, 6. Di mata Zhao Feng, pembantai darah Sikle seperti semut dan sikapnya ditampilkan. Mundur kembali. The Bloodsicle Slaterer tiba-tiba membuat keputusan berdasarkan insting. Pertama, musuh memiliki 2 kultivator True Spirit Realm dan salah satunya adalah True Mystic Rank. Bertarung langsung berarti peluang kemenangannya kurang dari 30%. Kedua, pemuda berambut biru memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman dan, sebagai pembantai, naluri kematiannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang normal. Mundur. Dengan perintah Bloodsicle Slaterer, anggota Iron Dragon Alliance langsung bereaksi. Lalu, kamu bisa mati. Dinginnya terlintas di wajah Zhao Feng. Ring of Lightning. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk udara. Lengkungan petir menyambar dalam radius puluhan meter. Kiu. Busur petir itu seperti ular hidup yang mengelak di sekitar Yang Mulia Ketiga dan perusahaan sebelum menggigit anggota Iron Dragon Alliance. Arg. Tangisan terdengar satu demi satu. Celepuk-celepuk. Lebih dari selusin anggota aliansi naga besi di dekatnya berubah menjadi tubuh hangus. Hanya dalam satu nafas, semua orang yang terpisah dari Bloodsicle Slaterer telah meninggal. Satu langkah, jantung Bloodsicle Slaterer berhenti berdetak dan ekspresinya berubah secara dramatis. Penatua Jiang, Yang Mulia Ketiga, dan teman-temannya semua membeku dan tidak berani bergerak di depan aura kilat yang menakutkan itu. Mereka awalnya berpikir bahwa langkah Zhao Feng akan menelan mereka juga, tetapi serangan Zhao Feng hanya membunuh musuh. Kontrol seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Penatua Jiang. The Bloodsicle Slaterer mulai menyadari bahwa Zhao Feng mungkin bukan True Mystic Rank yang normal. Menjalankan, The Bloodsicle Slaterer hanya memiliki pemikiran ini. Kekuatan Zhao Feng jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan, dan peluang untuk menang kurang dari 30%. Ada juga Penatua Jiang, Kiyu. Pembantai darah Sikle membakar kinya dari roh sejati dan berubah menjadi api berwarna darah yang berpacu ke kejauhan. Tidak ada yang tahu teknik apa yang digunakan penjagal Sikle darah untuk meningkatkan kecepatannya ke True Mystic Rank. Skill pembantaian sabit darah ini agak mirip dengan Moon Demon Palace. Hati Zhao Feng bergerak saat dia melihat api berwarna darah melesat. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya saat dia menyaksikan pembantai darah Sikle pergi. Penatua Jiang sedikit panik. Sepertinya Bloodsicle Slaterer sangat mewaspadai Zhao Feng, dan jika yang terakhir mengejarnya, kemungkinan besar dia bisa membunuh Bloodsicle Slaterer. Setelah Bloodsicle Slaterer lolos, itu akan jauh lebih berbahaya. Penatua Jiang, dari klan mana pembantai darah Sikle ini berasal? Zhao Feng tampaknya tidak terburu-buru.
Banyak anggota dari aliansi naga besi datang dari area Cloud, seperti 2 negara kuat atau 13 negara. Namun, Iron Dragon Alliance memiliki agama iblis Moon Scarlet di belakang mereka dan banyak anggota inti berasal dari agama iblis. Bloodsickle Slaughterer bukan berasal dari area Cloud, jadi dia kemungkinan besar anggota dari Scarlet Moon Demonic Religion. Petik 2. Penatua Jiang berkata dengan dalam. Agama Setan Bulan Scarlet, Istana Setan Bulan. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, dia secara naluriah membuka mata spiritual dewanya untuk mencoba dan melihat bagaimana pembantai darah Sikle menggunakan keterampilannya, tetapi yang kedua dia lakukan sehingga mata spiritual Tuhan meledak dalam kesakitan. Bab 445 Hukum Petir Angin. Zhao Feng tanpa daya menggosok mata kirinya. Dia tidak terlalu terbiasa untuk tidak menggunakan mata spiritual dewanya. Di sebelahnya, mata Penatua Jiang berkilau ketika dia memperhatikan detail ini. Dalam contoh saat itu, dia telah melihat mata kiri Zhao Feng berkedip biru, tetapi karena seberapa cepat berlalu, sepertinya hanya ilusi. Selanjutnya, itu bukan pertama kalinya Zhao Feng menggosok mata kirinya. Saudara Zhao, pembantai darah Sikle itu adalah orang yang sangat jahat. Jika Anda membiarkannya pergi, masa depan kita akan penuh dengan masalah. Petik 2. Penatua Jiang berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat nyala api berwarna darah semakin jauh dan semakin jauh, Penatua Jiang menjadi khawatir, tetapi pemuda berambut biru itu masih ceria dan tampak lelah. Zhao Feng jelas tahu alasan dibalik membunuh akarnya dan tidak akan baik ketika saatnya tiba. Pembantai darah Sikle ini hanya ikan kecil. Jika aku bisa menggunakannya untuk memancing anggota inti dari aliansi naga besi. Petik 2. Pikir Zhao Feng. Bukan masalah baginya untuk membunuh Bloodsickle Slaughterer, dan jika dia benar-benar menginginkannya, Bloodsickle Slaughterer bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun, ketika Zhao Feng menyadari bahwa keterampilan Bloodsickle Slaughterer mirip dengan Moon Demon Palace, pikirannya berubah. Sebuah afterimage tertinggal saat Zhao Feng berubah menjadi busur petir. Mulut Penatua Jiang dan perusahaan terbuka lebar ketika para pemuda yang berada tepat di depan mata mereka menghilang. Melihat, Yang Mulia Ketiga dan rekan-rekan mengangkat kepala mereka dan melihat seberkas cahaya biru menyala melalui awan dan mengejar api berwarna darah. Sosok Zhao Feng bisa samar-samar terlihat dalam rentetan petir dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada api berwarna darah. Zhao Feng ini memahami kekuatan petir dan mengkhususkan diri dalam kecepatan. Sepertinya Bloodsickle Slaughterer tidak bisa lepas. Petik 2. Penatua Jiang menghela nafas dan dia memiliki ekspresi yang ternganga di wajahnya. Pada waktu bersamaan, ketika Bloodsickle Slaughterer telah kehabisan 1 hingga 2 mil dengan teknik rahasianya, dia tiba-tiba mendengar lolongan angin dan dengung petir. Brengsek, dia memahami hukum kilat. Tidak, itu hukum angin petir. Petik 2. Wajah pembantai darah Sikle sangat jelek. Saat Zhao Feng terbang, dia menyebabkan kilat bersenandung dan angin kencang mendorongnya. Baik keterampilan berbasis petir dan keterampilan elemen angin yang mengkhususkan diri dalam kecepatan, dan ketika keduanya digabungkan, itu pasti yang tercepat. Kaisar Petir Angin pernah menggunakan angin dan petir dengan sempurna. Dia dinobatkan sebagai kaisar tercepat dan kekuatan bertarungnya tidak tertandingi. Dalam benaknya, The Wind Lightning Tablet masih compang camping dan gelap. Itu mengeluarkan aura kuno dan di permukaan tablet, niat angin dan kilat dilepaskan. Kesadaran Zhao Feng merasakan dunia angin dan kilat. Dunia seperti tablet angin petir. Meskipun robek dan usang, busur petir melesat dari langit dan tornado terbentuk. Dengan penguasaan Zhao Feng saat ini, ia hanya bisa merasakan satu sudut dunia tablet kuno. Hukum angin petir yang dia pahami dari tablet kuno bahkan tidak 1%. Penggabungan angin dan kilat menciptakan kecepatan tercepat. Saya baru saja mulai memahaminya, tetapi kecepatan saya sudah melampaui ketika saya berada di reruntuhan Sein Ungu. Petik 2. Saat Zhao Feng terbang, dia memasukkan sebagian fokusnya ke Wind Lightning Tablet. Dia tidak menggunakan kecepatan maksimalnya atau dia akan mengejar Bloodsickle Slaughterer sejak lama. Baik petir dan angin adalah elemen alam yang akrab dengan Zhao Feng. Fairy Apung Petir, Petir Angin-Angin, Mystic Flower Treasure Bible, Petir. Inheritance Del semua terhubung dengan setidaknya 1 dari 2. Itu karena dasar-dasar ini bahwa Zhao Feng memilih warisan Wind Lightning Emperor dan bisa nyaris memahaminya. Di langit, 2 sosok, 1 di depan dan 1 di belakang,
berputar di sekitar gunung dan sesekali pergi ke hutan. Namun, tidak peduli berapa banyak api berwarna darah berjuang, itu tidak bisa menghilangkan petir biru di belakangnya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan mengapa Anda ingin menjadi musuh aliansi Iron Dragon? Bahkan jika aku mati, setidaknya biarkan aku tahu namamu. Petik 2. Wajah pembantai darah Sikle penuh keputusasaan. Kesenjangan antara True Human Rank dan True Mystic Rank tidak bisa dengan mudah dilanggar. Blood Sikle Slaterer kuat di antara mereka yang ada di level kultivasinya tetapi hanya bisa. Bertarunglah melawan mereka yang berada di True Mystic Rank dalam waktu singkat atau gunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Setelah pertarungan terseret, dia tentu bukan pertandingan True Mystic Rank. Musuhnya kali ini memahami hukum angin dan petir dan kecepatan serta daya tahannya lebih baik daripada miliknya. Hehe, santai, aku tidak akan membiarkanmu mati. Senyum lucu terdengar di sebelah telinga Blood Sikle Slaterer dengan dengungan kilat. Wajah Blood Sikle Slaterer kehilangan warnanya dan dia menarik napas dingin setelah mengetahui bahwa Zhao Feng telah menggunakan metode misterius untuk mendekatinya. Sabit darah parsial bulan. Bagaimana Blood Sikle Slaterer mau dikalahkan dengan mudah? Dia membakar kinya dari roh sejati dan menebas bulan yang tidak lengkap yang membuat jiwa bergetar. Dan menutupi langit dengan warna darah. Langkah ini jelas merupakan kartu pembunuhan Blood Sikle Slaterer. Setengah tahun yang lalu, dia menggunakan langkah ini untuk melukai True Mystic Rank dan berhasil melarikan diri. Sebagian sabit darah bulan, tidak baik. Langkah ini dapat mengancam sebagian besar True Mystic Ranks. Puluhan mil jauhnya, Penatua Jiang menangkap gumpalan aura gerakan tetapi perubahan tiba-tiba terjadi saat berikutnya. Bulan berwarna darah yang kuat hancur di udara. Kamu, wajah Blood Sikle Slaterer pucat pasi dan tubuhnya berkerut. Sepasang tangan yang kuat menempel erat ke bahunya dengan kerlip cahaya biru. Memang, asal-usul keterampilan ini mirip dengan yang digunakan para jenius Istana Iblis Bulan, tetapi jauh lebih kasar. Zhao Feng bergumam. Di reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng telah membunuh banyak dari Moon Demon Palace juga. Setelah mengkonfirmasi jawabannya, Zhao Feng mengirim kilatan cahaya ke dantian pembantai darah Sikle Slaterer. Kamu, jangan. The Blood Sikle Slaterer melolong dalam ketakutan dan berjuang. Setengah nafas kemudian, dantiannya patah dan wajahnya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Seorang pembantai yang ditakuti semua orang sekarang lemah seperti ayam. Perubahan mendadak ini lebih mengerikan daripada kematian. Membunuhmu terlalu baik, melumpuhkan kultivasi Anda dan membuat Anda mengalami bagaimana rasanya menjadi lemah jauh lebih menyakitkan. Petik 2. Zhao Feng melambaikan tangannya dan melemparkan pembantai darah Sikle ke tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhao Feng berubah menjadi garis biru yang bertemu dengan Penatua Jiang dan perusahaan. Terima kasih, Brother Zhao. Penatua Jiang dan rekan-rekan semua mengucapkan terima kasih ketika mereka lolos dari kematian mereka tetapi hanya ingin tahu mengapa Zhao Feng tidak membunuh pembantai sabit darah. Bagaimanapun, Blood Sikle Slaterer akan membawa berita tentang Zhao Feng kembali ke aliansi naga besi. Bisa dibayangkan bahwa dalam waktu singkat, Zhao Feng akan dicari oleh Iron Dragon Alliance dan menyebabkan banyak masalah. Selanjutnya, Zhao Feng tampaknya melakukan ini dengan sengaja. Bukankah dia tahu kekuatan aliansi Iron Dragon? Atau apakah dia masih melakukan ini dengan sengaja? Berpikir sampai di sini, hati Penatua Jiang bergerak. Musuh-musuh adalah teman. Jika Zhao Feng bekerja sama dengan mereka, itu akan bagus. Zhao Feng menggosok mata kirinya dan melihat ke arah 13 negara. 13 negara berada di antara dua negara kuat dan tidak terlalu jauh dari dua negara kuat. Melihat Zhao Feng memiliki pikiran untuk pergi, Penatua Jiang panik, teman kecil, Anda menyelamatkan kami. Hidup, bagaimana mungkin kami tidak memperlakukan Anda dengan baik? Petik 2. Brother Zhao baru saja kembali ke area Cloud dan mungkin tidak tahu banyak tentang situasi saat ini. Kami dapat membantu Anda dan saya percaya Old Su dari Dragon Killing Alliance akan menarik minat Anda. Petik 2. Yang Mulia Ketiga tidak bisa tidak memohon. Aliansi Pembunuhan Naga, langkah kaki Zhao Feng berhenti. Anggota aliansi pembunuh naga terutama berasal dari pasukan yang telah dihancurkan oleh aliansi naga besi dan terutama dipimpin oleh 7 klan dari negara kuat kaya langit. Old Su adalah pemimpin dari Dragon Killing Alliance dan bertarung melawan Iron Dragon Alliance. Petik 2. Yang Mulia Ketiga menjelaskan,
Daerah awan berada di bawah kendali aliansi naga besi dan hanya dua kata, naga pembunuhan, yang jelas diarahkan ke aliansi naga besi. Zhao Feng tersenyum tipis dan hendak menolak tawaran itu. Meskipun dia sedikit tertarik pada aliansi pembunuhan naga, itu tidak memikat seperti kembali ke 13 negara. Namun, tepat ketika dia akan berbicara, gelombang rasa sakit datang dari mata kirinya. Dalam dimensi mata kirinya, kolam pembekuan mulai beriak dan mencapai 9,9 meter. Mata rohani Allah akan mengalami perubahan. Apakah itu karena memahami Winstone Lightning Tablet? Petik 2. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Pada tahap saat ini, kultivasinya berada di setengah langkah True Lord Rank dan tingkat energi mentalnya lebih kuat daripada tahap akhir True Lord Ranks. Selama dia memasuki pengasingan, tidak akan sulit baginya untuk menembus ke True Lord Rank. Namun, pada saat kritis ini, mata rohani Tuhan sedang mengalami perubahan. Zhao Feng menganalisisnya dengan cermat. Dia punya dua kartu untuk kembali ke 13 negara. Salah satunya adalah perlindungan Jade Dragon dan Ice Imperial Spear, senjata kelas bumi yang telah bergabung ke tubuhnya. Tugas paling penting saat ini adalah membiarkan mata spiritual Allah berhasil menjalani perubahan ini. Efeknya akan lebih besar daripada mencapai True Lord Rank. Petik 2. Zhao Feng segera membuat keputusan. Dengan mata rohani Tuhan, dia bisa mengalahkan sebagian besar pangeran sejati bahkan tanpa mencapai pangkat itu sendiri. Dibandingkan dengan itu, mencapai True Lord Rank tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Lagi pula, dia sudah memiliki tingkat energi mental dari True Lord Rank dan bisa bertarung dengan Lord True Ranks lainnya bahkan tanpa menggunakan mata spiritual Tuhan. Kakak Zhao, bagaimana menurutmu? Penatua Jiang menunggu dengan penuh harap untuk jawaban Zhao Feng. Yang Mulia ketiga tiba-tiba teringat sesuatu, adik perempuan ke-9 saya adalah jenius nomor 1 dari negara kuat Skyridge dan seorang kecantikan yang baru saja kembali dari pengumpulan naga suci-suci. Saya percaya bahwa seorang jenius seperti Brother Zhao akan pernah mendengar tentang Secret True Dragon Gathering sebelumnya dan mungkin memiliki beberapa kesamaan kata dengan saudara perempuan saya. Petik 2, Bab 446 Puteri Jin. Berbicara di sini, Yang Mulia ketiga tidak bisa membantu tetapi menjadi sombong secara diam-diam. Putri Jin cantik dan dia telah memasuki Secret True Dragon Gathering. Dia percaya tidak ada yang bisa menolak umpan ini. Apa yang membuatnya kecewa adalah bahwa Zhao Feng tampaknya menjadi lebih lelah dan hanya mendongak ketika Secret True Dragon Gathering disebutkan tetapi tidak menunjukkan terlalu banyak minat. Jika Yang Mulia ketiga mengetahui bahwa pemuda di depannya ini tidak hanya pergi ke Secret True Dragon Gathering dan menjadi keajaiban luar biasa yang berada di peringkat nomor 1 atau 2, yang tahu apa yang akan ia pikirkan. Zhao Feng belum pernah mendengar tentang Puteri Jin sebelumnya dan hanya ingat Puteri Linyu dari Purple Rising Great Country. Tentu saja, ada beberapa ribu peserta dalam Secret True Dragon Gathering dan yang mendapat kesan dari Zhao Feng semuanya setidaknya ada dalam 1 atau 200 teratas atau yang pernah ia lawan sebelumnya. Lebih tepatnya dikatakan, hanya mereka yang berada di peringkat atas yang menarik perhatiannya. Untuk Zhao Feng saat ini, pengumpulan naga suci-suci adalah kemuliaan masa lalu dan tidak memiliki banyak tantangan tersisa. Dia jelas tidak tertarik lagi. Pada saat ini, mata spiritual Tuhan sedang mengalami perubahan dan mata kiri Zhao Feng merasa tidak cocok dan menjadi lebih lelah. Dia ingin tidur. Aku lelah bepergian, terima kasih atas bantuanmu. Mata Zhao Feng berkedip dan berkata sambil tersenyum. Mendengar hal ini, Penatua Jiang, Yang Mulia ketiga dan teman-teman semuanya mengungkapkan wajah kegembiraan yang luar biasa. Penatua Jiang merasa aneh. Mengapa Zhao Feng tiba-tiba berubah pikiran dan pergi bersama mereka? Dia merasa bahwa jawaban ini terletak pada fakta bahwa Zhao Feng terus menggosok mata kirinya. Dugaan Penatua Jiang benar. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng berevolusi dan dia tidak bisa segera kembali ke 13 negara. Kedua, dia tertarik dengan aliansi pembunuhan naga ini. Tanpa keraguan, Zhao Feng kembali ke area Cloud berarti permusuhan dengan Iron Dragon Alliance. Kakak Zhao, jika Anda mau. Yang Mulia ketiga mengangkat tangannya dan Penatua Jiang memanggil elang terbang dari langit. Zhao Feng tidak menurun dan duduk di punggung elang. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita harus bertemu dengan Sutua dan Putri Jin sesegera mungkin. Petik 2. Penatua Jiang mengendalikan elang terbang dan segera terbang ke awan. Zhao Feng tidak meminta alamatnya. Dalam perjalanan,
Ia menanyakan detail spesifik area Cloud dan terutama tentang aliansi naga besi dan 13 negara. Penatua Jiang, Yang Mulia Ketiga, dan teman-teman menjawab semuanya. Namun, seiring waktu berlalu, rasa kantuk pada Zhao Feng menjadi lebih berat. Miao miao, Zhao Feng mengusap cincin logam kuno dengan tangannya dan kucing abu-abu kecil yang sedikit lebih besar dari telapak tangan yang mendarat di bahunya. Sebuah cahaya melintas di mata Penatua Jiang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cincin interspatial yang bisa menyimpan hewan peliharaan spiritual. Kucing di depannya memberinya perasaan yang cerdas dan setelah memanggil kucing kecil pencuri itu, Zhao Feng menutup matanya dan tidur. Dalam hembusan angin, rambut biru Zhao Feng melambai dengan kelembutan dan misterius. Orang-orang dari Imperial Kekaisaran Langit terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa pemuda yang mengalahkan Blood Sickle Slaughterer akan tidur dengan santai. Namun, tidur Zhao Feng berbeda dari evolusi mata spiritual Tuhan terakhir kali. Dalam perjalanan, Zhao Feng akan bangun setiap beberapa jam atau setengah hari tetapi akan segera tertidur. Kelompok dari Imperial Kekaisaran Langit pertama kali terkejut tetapi kemudian terbiasa. Masalah tidur, Zhao Feng, diterima oleh mereka, meskipun mereka merasa itu agak aneh. Setengah bulan kemudian, di istana bawah tanah dengan batu merah gelap, melaporkan ke Lord Palace, misi pembantaian darah sabit berakhir dengan kegagalan. Seorang lelaki berjubah darah muncul di istana bawah tanah dengan hormat. Di depannya ada sebuah tahta tetapi tidak ada seorang pun di atasnya. Di bawah tahta itu ada genangan darah yang menggelegak dan merokok. Weng gelombang-gelombang, kilatan warna darah muncul dan aura dengan aura menakutkan mulai terlihat. Sosok itu dipenuhi dengan garis-garis perak gelap dan seperti mayat berwarna darah, yang membuat orang lain menatap ketakutan. Pembantai darah Sickle hanya anggota True Human Rank dari Iron Dragon Alliance dan milik Control 18 Core Elder. Mengapa Anda melaporkan ini kepada saya? Petik 2. Mayat berwarna darah duduk di atas tahta. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan mengenali mayat bergaris perak ini sebagai pelindung mayat darah. Melaporkan kepada Lord Palace, Elder Inti 18 sudah pindah dan mengejar Imperial kaya dan perusahaan. Blood Sickle Slaughterer ingin melihat Palace Lord beberapa kali tetapi ditolak dan mengatakan bahwa kekuatan pelakunya jauh lebih kuat daripada Penatua Inti normal. Petik 2. Pria berjubah darah itu berkata dengan gelisah. Menurut aturan, misi Blood Sickle Slaughterer harus dilaporkan ke Elder Inti 18. Melaporkan ini ke Istana Lord terlalu tinggi. Bagaimana Blood Sickle Slaughterer mati? Istana Dewa, yang bergaris perak bertanya dengan samar dan jelas memiliki kesan samar tentang pembantai darah Sickle. Pembantai darah Sickle dilumpuhkan dalam satu gerakan. Pelakunya adalah pemuda berambut biru dan sengaja membiarkan pembantai darah Sickle hidup-hidup. Petik 2. Pria berjubah darah itu berkata, siapa yang berani sombong ini? Ekspresi Lord Corse Palace darah berubah dan bahkan pria berjubah darah yang menceritakan kisah itu terkejut. Sejak pembentukan Iron Dragon Alliance, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan situasi ini. Musuh dengan sengaja membiarkan seseorang hidup-hidup untuk melapor kembali. Orang yang sedemikian arogan bahkan membuat Dewa Istana Scarlet Moon ini merasa terkejut. Aliansi Naga Besi memerintah daerah awan dan pasukan mereka berkembang. Mereka yang biasanya dikejar oleh Aliansi Naga Besi melakukan yang terbaik untuk berlari dan bersembunyi dan bahkan jika mereka tidak bisa, mereka melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Siapa yang berani meninggalkan seseorang hidup-hidup? Ini memprovokasi Aliansi Naga Besi. Bagaimana sejarah pemuda berambut biru ini? Wajah Blood Corse Palace Lord dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Sejarahnya tidak diketahui tetapi menurut dugaan kami, ia sangat mungkin jenius nomor 1 dari 13 negara yang melarikan diri, Zhao Feng, tetapi keduanya tidak terlihat terlalu mirip. Pria berjubah darah itu berkata dengan ragu-ragu dan kemudian mengeluarkan sebuah gambar. Gambar ini dibuat oleh ringkasan Blood Sickle Slaughterer sebelum kematiannya. Kirimkan urutan-urutan pembunuhan peringkat 1 di area Cloud. Blood Corse Palace suara dingin Lord bergema di seluruh istana bawah tanah dan jantung lelaki berjubah darah itu melompat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Lord Corse Istana Darah akan menggunakan urutan pembunuhan peringkat 1. Jumlah urutan pembunuhan peringkat 1 yang dikirim oleh Aliansi Naga Besi sejak awal penciptaannya dapat dihitung dengan satu tangan. Biasanya, hanya mereka yang berada di True Lord Rank atau mereka yang mempermalukan Iron Dragon Alliance yang akan memiliki Rank 1 Killing Order.
Secara teknis ini adalah urutan yang paling dicari untuk aliansi naga besi. Bawahan ini sekarang akan mundur. Pria berjubah darah itu mengambil kembali gambar itu dan akan pergi. Tunggu, mata Tuan Blood Corps Palace mengamati gambar itu dan berseru dengan keras. Ini adalah gambar pelakunya yang berambut biru dan disempurnakan puluhan kali sesuai dengan deskripsi Blood Sickle Slaughterer dan tampaknya 90% mirip dengan orang itu. Petik 2. Pria berjubah darah itu bisa mendeteksi emosi dengan sangat baik dan menyerahkan gambar itu. Pemuda ini, Lord Blood Corps Palace mengambil gambar itu dan ekspresinya mulai berubah ketika dia mengingat sepotong ingatan. Mungkinkah Lord Palace ini, salah satu penentu aliansi, mengenal pemuda? Lord Corps Istana Darah menatap gambar untuk waktu yang lama dan merasa itu sangat akrab bagi seorang pemuda. Berpikir kembali ke penghinaan yang telah diberikan oleh pemuda, Lord Blood Corps Palace diliputi kemarahan. Saat itu di Gua Scarlet Moon, Blood Corps Protector baru saja bangun dan berada dalam kondisi lemah. Pada saat itu, dia ingin menggunakan Zhao Feng dan teman-temannya untuk digunakan sebagai pengorbanan darah tetapi malah dikalahkan oleh Zhao Feng. Kirim perintah untuk mencari tahu sejarah pemuda ini dan aku ingin dia hidup. Lord Corps Palace Darah mengambil kembali tatapannya dari gambar. Beberapa tahun kemudian, penampilan dan karakteristik Zhao Feng telah berubah sehingga meskipun Darah Corps Palace Lord merasa bahwa dia akrab, dia tidak yakin. Namun, dia lebih memilih membunuh secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Beberapa hari kemudian, di dalam Skyridge pegunungan negara yang kuat. Gelombang-gelombang, seekor elang terbang dengan lelah di udara. Zhao Feng duduk di atas Raja Wali dan perlahan membuka matanya dan bertanya, berapa hari telah berlalu secara total. Brother Zhao, sejak hari itu dan seterusnya, Anda telah tidur total 12 hari dan setiap kali Anda bangun itu hanya untuk sementara waktu. Yang Mulia Ketiga berkata, So, elang mendarat di ngarai yang dikelilingi oleh kabut. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Sebuah desa kecil muncul di depan mata. Saudara Zhao, ini adalah salah satu benteng inti dari aliansi pembunuhan naga. Penatua Jiang takut bahwa Zhao Feng akan terus tidur. Selama beberapa hari terakhir, masalah tidur, Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan tetapi setiap kali dia bangun mata kirinya akan berubah menjadi biru berair. Aura dingin es Zhao Feng mulai menjadi dingin dan rambut birunya menjadi lebih lembut. Dalam dimensi mata kirinya, 9.9 halaman kolam beku hampir sepenuhnya mencair menjadi air. Aku masih bisa bertahan beberapa saat sebelum aku tertidur. Semoga, aku bisa melihat eselon atas dari Dragon Killing Alliance. Petik 2. Zhao Feng berbicara. Yang Mulia, cepat beritahu Old Su. Penatua Jiang segera berkata tetapi segera setelah dia berbicara. Guru dalam pengasingan dan tidak akan melihat tamu. Jika kau butuh sesuatu, aku bisa memberitahunya nanti. Petik 2. Seorang cantik mengenakan gaun biru berjalan keluar dari desa. Suaranya selembut angin dan memiliki keanggunan baginya. Dia tidak kehilangan kebangsawanannya dan penampilannya benar-benar tingkat teratas di antara area Cloud. Dibandingkan dengan dia, keindahan nomor satu dari kota Sunfeather itu seperti butiran beras dibandingkan dengan cahaya bulan. Putri Jin. Mata semua laki-laki hadir menyala dan langkah mereka berhenti. Putri Jin adalah tipe wanita pendiam dan anggun yang disukai kebanyakan pria dan dia pernah menjadi putri negara yang kuat. Princess Jin telah kembali dari Secret True Dragon Gathering belum lama ini dan sudah ada legenda tentangnya. Bab 447 Kemuliaan Pengumpulan Naga Sejati Suci. Guru dalam pengasingan dan tidak akan melihat tamu. Jika kau butuh sesuatu, aku bisa memberitahunya nanti. Petik 2. Suara Putri Jin selembut sungai dan matanya seperti air. Dia mengenakan gaun abad pertengahan yang elegan dan tampak seperti dewi dari sebuah gambar. Cantik, tapi tidak seksi. Cantik, tapi tidak merusak. Putri Jin telah mencapai tingkat pemahaman kecantikan yang luar biasa. Laki-laki semua lupa bernapas. Langkah kaki mereka terhenti saat mereka menghindari mata Putri Jin dari rasa bersalah di hati mereka. Adik ke-9, Yang Mulia Ketiga tersenyum ketika dia bertemu saudara perempuannya. Jiner, apakah luka-luka Old Su masih belum pulih? Penatua Jiang bertanya dengan sungguh-sungguh. Putri Jin menggelengkan kepalanya dengan sedikit kepahitan. Tuan diperintah oleh beberapa pangeran sejati dan terluka parah. Sudah keajaiban dia selamat. Petik 2. Mendengar ini, kelompok dari keluarga Skyridge Imperial kecewa.
Penatua Jiang, siapa tamu terhormat yang ingin bertemu guru? Putri Jin mendapatkan kembali emosinya dan melihat ke arah kelompok. Baru saat itulah Penatua Jiang dan Yang Mulia ketiga bereaksi. Kakak ke-9, aku akan memperkenalkanmu. Ini Zhao, petik 2. Yang Mulia ketiga tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia berbalik. Ketika mereka berbalik, Zhao Feng pergi. Segera, tatapan semua orang bergerak ke arah rumput. Di atas rumput berbaring seorang pemuda berambut biru yang tidur dengan tenang dengan dengkuran lembut. Dia tertidur lagi. Kelompok dari Skyreach Imperials berseru tetapi tidak terlalu terkejut. Selama 12 hari terakhir, mereka sudah terbiasa dengan masalah tidur Zhao Feng. Siapa dia? Wajah Putri Jin setenang air, tetapi dinginnya suaranya menunjukkan ketidakbahagiaannya. Setiap pemuda yang bertemu dengan Putri Jin, yang legendaris mungkin akan merasa tidak nyaman dan tidak ingin tidak sopan. Tapi pemuda ini tertidur ketika bertemu dengannya. Di desa, ekspresi Elite Dragon Killing Alliance tertegun dan berwarna-warni. Zeze, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang tertidur di depan keindahan nomor 1 negara kuat kaya langit. Menarik, Putri Jin pasti akan setuju. Namun, dengan asuhannya, dia tidak akan menunjukkannya. Petik 2. Orang-orang yang hadir berdiskusi dan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hehe, saudari ke-9, situasi tamu terhormat ini agak unik. Yang Mulia ketiga tersenyum canggung dan mulai menjelaskan. Ini pertama kalinya aku melihat tamu terhormat. Meski kau Yang Mulia ketiga dari Kekaisaran Kaya Langit, bukankah kau pikir kau berlebihan melakukannya dengan membawa orang asing acak ke markas aliansi pembunuh naga? Petik 2. Putri Jin masih murni dan suci, tetapi pertanyaan dalam suaranya membuat suasana tegang. Dalam hal status, Putri Jin hanya lebih tinggi dari Yang Mulia ketiga. Orang-orang yang hadir tidak terkejut. Putri Jin adalah jenius nomor 1 dari Skyreach Strong Country dan telah berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering. Selanjutnya, dia adalah murid Old Su. Dalam hal bakat, Putri Jin sudah mencapai True Human Rank dan dia belum genap 20 tahun. Di area Cloud, ini adalah keajaiban. Adik ke-9, Brother Zhao pernah menjadi jenius nomor 1 di 13 negara dan membantu kami dalam perjalanan. Keringat dingin membasahi wajah Yang Mulia ketiga. Meskipun Putri Jin adalah saudara perempuannya, dia telah dipilih oleh Skywind Pavilion ketika dia masih muda. Statusnya dalam Skyreach Imperials juga unik. Dia memiliki identitas putri, dia jenius sekali dalam Pavilion Langit Angin, dan dia bertindak sebagai tombol antara kekaisaran dan klan. Di mata pembudidaya, dia bahkan lebih penting daripada Raja Kaya Langit masa lalu. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Putri Jin, Yang Mulia merasakan tekanan besar. Dengan pemahamannya tentang saudara perempuannya, dia tahu bahwa dia marah. Bahkan penatua berjubah coklat itu berkeringat dingin. Dengan Sutua dalam pengasingan, Putri Jin adalah wakilnya. Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar. Jika tidak ada gerakan besar atau niat membunuh atau bahaya mendekat, Zhao Feng tidak akan mudah bangun. Tidur kali ini sangat berbeda dari terakhir kali. Bawa manusia dan kucing ini pergi. Tidak ada yang mendekati tanpa perintah saya. Petik 2. Meskipun Putri Jin lembut dan baik, perintahnya tegas. Begitu dia mengatakan ini, beberapa tokoh dari dalam desa dengan cepat mengelilingi Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Jiner, jangan. Ekspresi Penatua Jiang berubah secara dramatis ketika dia mencoba untuk menghentikan mereka. Dia tahu bahwa pemuda ini adalah ahli True Mystic Rank dengan kekuatan yang tak terduga. Karena dia tertidur, aura Zhao Feng sangat lemah dan tidak dapat dideteksi. Suasana menjadi sangat khusyuk. Penatua Jiang dan Yang Mulia ketiga mencoba yang terbaik untuk menghentikan perintah Putri Jin. Kau akan menghentikan perintahku. Wajah Putri Jin menjadi sedikit dingin. Dia tidak berharap ini terjadi. Mengapa Penatua Jiang dan Yang Mulia ketiga melindungi pemuda ini dan bahkan membawanya ke inti aliansi pembunuhan naga? Miao miao. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya ketika ia duduk di tubuh pemiliknya dan mengamati anggota aliansi pembunuh naga di dekatnya. Kucing ini. Putri Jin tiba-tiba merasa bahwa itu familiar. Kucing kecil pencuri bergabung dengan memori dari Secret True Dragon Gathering. Kucing kecil pencuri. Pemuda berambut biru. Mata Putri Jin berputar ketika dia mulai memeriksa penampilan pemuda itu. Zhao Feng telah berbaring dengan punggung menghadap Putri Jin sehingga dia hanya bisa melihat sedikit. Dia
Setelah mencermati, jantung Putri Jin melaju kencang. Tapi, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Petik 2. Wajahnya penuh kejutan dan dia tidak bisa membantu tetapi berseru saat dia menatap pemuda berambut biru di atas rumput. Perubahan 180 derajat dalam sikap ini membuat rahang orang-orang jatuh ke tanah. Beberapa saat yang lalu, wajahnya dingin dan tegang. Dalam sekejap mata, sikap Putri Jin telah berbalik. Dikatakan bahwa memahami seorang wanita seperti mencoba menemukan jarum di laut. Pada titik waktu ini, semua orang mengerti apa artinya. Pipi Putri Jin merah dan penuh kegembiraan dan sukacita. Ada kekaguman dari lubuk hatinya dan perhatian yang langka. Mulut yang mulia ketiga terbuka lebar dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengerti saudara perempuannya yang kesembilan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi rasa malu dan perhatian dari Putri Jin. Apa rahasia yang dimiliki Zhao Feng ini untuk keindahan nomor satu dari negara kaya langit yang kuat untuk dipindahkan? Bahkan Penatua Jiang, yang sangat berpengetahuan, tidak bisa tidak terkejut. Penatua Jiang, saudara ketiga adalah kehendak surga bahwa Anda bisa membawanya ke aliansi pembunuhan naga. Petik 2. Putri Jin menarik napas dalam-dalam saat jantungnya melambat. Matanya terpaku pada pemuda berambut biru dan tidak bisa digerakkan. Setelah itu, semua orang melihat Putri Jin mengambil Zhao Feng yang sedang tidur, membaringkannya di tempat tidur empuk, dan secara pribadi melayaninya. Di desa, elit aliansi pembunuh naga mempertanyakan mata mereka. Dewi dalam hati mereka, jenius nomor satu dari negara kuat kaya langit, Putri Jin, secara pribadi melayani seorang pemuda seusianya. Zhao Feng mencium sesuatu yang baik dalam mimpinya dan berbalik, salah satu tangannya menyentuh pantat Putri Jin dengan ringan. Wajah Putri Jin memerah seperti darah sebelum meninggalkan Zhao Feng di kamar yang bersih dan lepas landas. Sebelum dia pergi, dia melirik kembali ke Zhao Feng yang sedang tidur dengan hati-hati dan emosi. Beberapa saat kemudian, di sebuah bangunan di dalam desa. Adik ke-9, bagaimana Anda tahu saudara Zhao? Yang mulia ketiga bertanya dengan tidak sabar. Pada saat ini adalah pertanyaan di hati setiap orang. Bahkan Penatua Jiang yang tua penasaran. Dalam hati mereka, Putri Jin lebih tinggi dari langit. Kapan dia pernah menempatkan seorang pemuda di area awan di matanya? Aku kenal dia, tetapi apakah dia mengenalku? Putri Jin menghela nafas. Pada saat ini, kenangan melintas di benaknya. Di awal ingatan, Putri Jin berdiri di arena kuno bersama beberapa ribu orang jenius lainnya dan tidak ada bandingannya. Dalam Secret True Dragon Gathering, jenius True Human rank tahap awal yang sangat kecil seperti dia ada di bagian bawah grup. Melihat yang lain, dia sangat biasa dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keajaiban luar biasa. Dalam kelompok itu, dia menyaksikan pertunjukan 5 keajaiban luar biasa dan bagaimana mereka mendorong generasi ini ke puncak. Tanpa ragu, dia kalah dalam pertempuran pertama. Dia kehilangan yang kedua, dia kehilangan yang ketiga. Dia bahkan tidak berhasil melewati tahap pertama, pertempuran 5 zona. Dia terluka parah di tengah jalan dan tidak bisa melanjutkan. Tentu saja, dia tidak mau pergi lebih awal karena dia masih ingin menonton bentrokan para jenius. The Secret True Dragon Gathering berlanjut. Dia melihat kuda hitam naik menjadi keajaiban luar biasa. Pemuda itu memiliki rambut biru dan kucing peliharaan bersamanya. Pasangan ini menyulut emosi dari setiap sudut dalam arena kuno. Mengubah gelombang, keajaiban demi keajaiban. Para pemuda di hadapan mereka naik selangkah demi selangkah. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca dan dia mendukungnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak dukungan yang didapat keduanya atau berapa banyak penggemar yang mendukung mereka. Suatu pikiran biasanya terjadi dalam sekejap. Gambar-gambar terlintas di benak Putri Jin. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda legendaris akan berdiri begitu dekat dengannya dan dia bisa menyaksikan setiap napas dan napasnya. Bab 448-449 Perubahan Mata 1. Di atas desa, kabel abu-abu gelap itu seperti jaring laba-laba berkilauan dingin yang menutupi radius 1 mil. Jaring yang diciptakan oleh 36 pembudidaya mengubah burung-burung di bawah ini menjadi burung-burung yang dikurung, tidak dapat terbang walaupun mereka memiliki sayap. Para anggota aliansi pembunuhan naga putus asa. Kekuatan Iron Cloud Deathnet lebih besar dari yang mereka bayangkan dan putaran pertama mencoba untuk berakhir dengan kegagalan. Wilayah Cloud diperintah oleh aliansi naga besi dan semakin lama ini diseret, semakin kecil peluang untuk melarikan diri.
Jantung Putri Jin berkobar seperti api, tetapi dia berpura-pura tenang sehingga tidak ada yang panik. Aliansi Iron Dragon memiliki keuntungan dan tidak terburu-buru untuk menyerang, jelas ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Inti Elder 18, The Botak gemuk, menyipit. Matanya sesekali berkedip dingin. Bibit aliansi pembunuh naga harus pecah jika mereka ingin melarikan diri, tapi aku hanya harus bertahan daripada menyerang. Botak gemuk berbaring di gunung dengan senyum licik. Tentu saja, dia tidak lupa melepaskan sense spiritualnya ke desa di bawah ini. Targetnya adalah pemuda berambut biru, Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa Lord Palace tertinggi dari Iron Dragon telah mengirim ordo pembunuhan peringkat 1, dia tidak akan menggunakan keseluruhan kekuatan istana ke-18. Pada kenyataannya, menurut pengalaman sebelumnya, mereka yang memiliki order pembunuhan peringkat 1 bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh sebuah istana sendirian. Sense spiritual si botak yang gemuk itu terkunci di sebuah ruangan. Di dalam ruangan ada seorang pemuda berambut biru yang tidur dengan tenang. Di sebelahnya berbaring kucing pencuri yang tertidur. Pembunuhan di luar tampaknya tidak mempengaruhi mereka. Botak gemuk tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tampilan yang aneh. Bocah super muda ini adalah target peringkat 1 yang membunuh pesanan. Semuanya bertahan dengan baik untuk gelombang serangan berikutnya dari Dragon Killing Alliance dan bersiap-siap untuk menyerang. Inti Elder 18 mengambil kembali sense spiritualnya dan senyumnya menjadi lebih besar, seolah kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Dia tidak membuat gerakan terburu-buru, terus bertahan dengan Iron Cloud Deathnet. Ini adalah taktik paling mudah, mendapatkan hasil terbaik dengan harga terkecil. Bunuh gelombang. Dragon Killing Alliance memulai serangan putaran kedua mereka, yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya, tetapi mereka bertemu dengan serangan balik Iron Dragon Alliance dan meninggalkan lebih dari selusin mayat. Gelombang. Kabel abu-abu gelap segera memperbaiki diri seperti tidak ada yang terjadi. Di dalam desa, pangkat manusia sejati adalah Putri Jin, Penatua Jiang, dan seorang lelaki berjubah abu-abu. Ini berarti bahwa aliansi pembunuhan naga hanya memiliki 3 pilar. Putri Jin, jika Oultsu masih tidak bergerak, kita akan mati bahkan jika kita bisa bergegas keluar. Inti Elder 18 bahkan belum menyerang. Petik 2. Pria berjubah abu-abu dari True Human Rank menghapus darah dari mulutnya dan menggelengkan kepalanya pahit. Kekuatan pertempuran dari True Mystic Rank sudah cukup untuk mengubah ombak. Jiner, cepat buat Oultsu keluar dari pengasingan atau kalau tidak hasilnya tidak akan terpikirkan. Penatua Jiang tidak bisa membantu tetapi mendesak. Putri Jin menangis dengan sedih di dalam hatinya. Tuannya berada pada saat kritis untuk pulih, dan jika dia keluar dengan tergesa-gesa akan ada banyak kerusakan pada yayasannya. Tepat saat Putri Jin bermasalah, raungan dalam datang dari dalam desa. Jiner, jangan panik, saya akan keluar sekarang. Petik 2. Suara yang dalam. Sepertinya datang dari sisi seberang lautan. Gelombang. Hembusan angin kacau bertiup di sekitar desa dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi bergerak. Kekuatan luar biasa membuat ekspresi inti Elder ke-18 berubah secara dramatis dan jantung semua orang berdetak kencang. True Lord Rank, Su tua dari aliansi pembunuh naga benar-benar ada di sini. Panik muncul di para ahli realem alam roh sejati dari Iron Dragon Alliance. Tapi itu bukan rasa takut yang seharusnya mereka miliki ketika menghadapi rank dewa sejati yang normal. Gelombang. Seorang penatua berjanggut putih dikelilingi oleh api merah dan hijau melayang ke langit di atas desa. Retak. Penatua mengulurkan telapak tangannya dan, dengan semburan cahaya yang menyilaukan, menciptakan lubang selebar 10 yard di kawat abu-abu gelap. Su tua di sini. Teriakan gembira datang dari desa. Pendatang baru ini adalah pemimpin aliansi pembunuhan naga, Su tua. Dia adalah salah satu dari True Lord Ranks di area Cloud yang dapat dihitung dengan satu tangan. Su Tianchen ini adalah penatua agung dari Skywind Pavilion dan memimpin perlawanan terhadap negara kuat naga besi selama bertahun-tahun. Jika bukan karena fondasinya rusak dan kekuatannya sekarang telah turun ke True Mystic Rank, kita mungkin akan lari ketakutan. Beberapa pakar Real Spirit Realm dari Iron Dragon Alliance merasa beruntung. Hahaha, Su Tianchen, biarkan penatua ini melihat berapa banyak kekuatan yang masih kau miliki. Lemak botak itu tertawa ketika pedang tulang putih muncul di tangannya. Dengan pedang tulang mengeluarkan api gelap yang membuatnya lebih jahat dan dingin. Weak Sword Blaze. Inti Elder 18 memutar pedang tulang putihnya. Kiu.
Embusan angin kacau disertai api merah dan hijau melaju ke arah Old Su. Serangan botak gemuk itu sangat licik dan tidak hanya fokus pada Old Su, sengaja menyebar ke arah anggota aliansi pembunuh naga. Bajingan tak tahu malu. Old Su menderu dalam-dalam ketika pusaran air hijau muncul di sekitarnya dengan gelombang lengan bajunya. Pusaran air hijau ini dengan cepat menyerap serangan botak gemuk dan melindungi yang lain dari desa. Kekuatan pertarungan keduanya dekat dengan puncak True Mystic Rank. Sisa-sisa pertempuran mereka bahkan mengancam mereka yang berada di pangkat manusia sejati dan merupakan bencana bagi mereka yang berada di alam roh sejati. Untuk menghindari hasil yang mengerikan, Su Tua harus mengeluarkan lebih banyak energi dan mengedarkan lebih banyak ki dari roh sejati. Bum bum bam, Old Su dan si botak gemuk bertukar pukulan berat di udara. Dalam periode waktu ini, Old Su meniadakan semua serangan licik botak gemuk tetapi harus menggunakan lebih banyak energi dalam proses tersebut. Ledakan, sebuah lampu hijau yang menyala melonjak ke langit dan dengan paksa menembus Iron Cloud Deathnet. Wah, inti Elder 18 menderum dalam ketika dia didorong mundur puluhan meter dan gumpalan darah bocor dari mulutnya. Meskipun dia turun ke True Mystic Rank, dia masih memiliki penguasaan True Lord Rank. Saya tidak bisa melawannya sendiri. Petik 2. Botak gemuk itu tidak terkejut. Melihat Penatua 18 didorong mundur, para anggota aliansi pembunuhan naga berseru dengan sukacita. Semuanya, ikut aku dan keluar gelombang-gelombang. Old Su langsung mengorganisir anggota aliansi pembunuhan naga. Putri Jin tiba-tiba teringat sesuatu dan memerintahkan seseorang untuk membawa Zhao Feng. Pertempuran sedang berlangsung, tapi Zhao Feng masih tidur nyenyak. Itu adalah kucing kecil pencuri yang matanya berputar-putar dan memeriksa teman dan musuh. Bersiaplah untuk keluar. Putri Jin melindungi Zhao Feng dan memulai babak penyerangan lainnya. Dengan Old Su di sini, dua lubang langsung robek di Iron Cloud Deathnet. Inti, Elder 18 tersenyum tetapi tidak panik ketika dia melihat ini. Dia berkata, jika kamu tidak akan muncul sekarang, kapan kamu akan menyerang? Hehe, pertempuran ini terlalu membosankan. Penatua ini hampir tertidur. Petik 2. Tawa samar seorang wanita terdengar di udara. Sua, di malam hari, sosok ramping muncul di pohon. Siapa di sana? Langkah kaki orang-orang dari aliansi pembunuhan naga menegang saat mereka berbalik. Di belakang mereka, seorang wanita misterius muncul entah dari mana. Sosoknya yang menggerahkan dan gaun hitamnya tampak menyatu ke dalam malam. Tidak ada yang tahu kapan wanita misterius ini memasuki desa. Bahkan Su Tua, yang sedang terburu-buru, tidak menyadari. Itu kamu, Elder inti ke-10 inti Iron Dragon. Petik 2. Mata Old Su berkedip dingin dan mengenali identitas orang itu. Jelas mereka sudah berinteraksi sebelumnya. Inti Elder ke-10. Hati kedua belah pihak bergetar. Semua orang tahu bahwa Iron Dragon Alliance memiliki 36 penatua inti yang hampir semuanya berada di True Mystic Rank. Namun, di antara 36 penatua inti, 10 yang pertama memiliki metode yang menakutkan dan tidak dapat diukur dengan norma. Elder inti ke-10 ini telah mencapai puncak True Mystic Rank dan, jika ini ditempatkan di Secret True Dragon Gathering beberapa bulan yang lalu, hanya Yu Tianhao yang akan menjadi lawannya. Hehe, Su Tianchen, sepertinya bekas lukamu telah hilang, tetapi kamu hanya memulihkan 30% dari kekuatan pertempuranmu. Wanita berpakaian hitam ramping tertawa ringan dan menghilang dengan sua. Jangan berpikir tentang itu. Old Su meraung ketika dia berubah menjadi kilatan cahaya terang yang muncul di depan Putri Jin. Kiyu, sebuah belati tajam tiba-tiba menikam Putri Jin. Lebih tepatnya, menuju Zhao Feng yang berada di depan Putri Jin. Ding, pada saat kritis, Old Su memblokir belati. Sua, wanita ramping berpakaian hitam sekali lagi menghilang. Dia muncul di belakang Putri Jin saat belati tajamnya melengkung. Kali ini, serangannya menyelimuti Putri Jin, Zhao Feng, dan Old Su pada saat yang sama. Ada niat membunuh. Zhao Feng, yang sedang bermimpi, berhasil membuka matanya sedikit dan rambut birunya mulai beriak. Bam! Old Su sekali lagi bergegas mendekat, dan tubuhnya melepaskan gelombang cahaya hijau saat dia mengambil pukulan untuk Putri Jin dan Zhao Feng. Su Tua, Tuan gelombang. Wajah Putri Jin menjadi pucat pasi dan matanya memerah. Dada Old Su terlihat dengan darah dan sosoknya sedikit bergetar. Su Tianchen, cacatmu sama seperti biasanya. Jika kamu tidak begitu serius dengan emosimu saat itu,
kamu tidak akan jatuh ke dalam perangkap kami. Petik 2. Senyum mengejek muncul di wajah Elder inti ke-10. Pada saat yang sama, Zhao Feng, yang sedang beristirahat pada Putri Jin, berhasil membuka matanya dengan mengantuk. Mungkin karena dia dibangunkan oleh kekuatan luar, mata kirinya mulai bergetar. Kolam beku kadang-kadang berubah bolak-balik, dari es ke air dan kemudian dari air ke es. Itu juga akan menjadi biru setiap sesekali.